Fajar Nurdin SE MAK KSI PKB selaku Ketua Tak Center Malang. Yang saya hormati Mbak Salsabila Pranistia dan Mbak Suprapti sebagai pemateri. Dan yang saya hormati rekan-rekan panitia serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara di pagi ini, yaitu pelatihan SPT PPH 21. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya Melini Istighfarosita sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, dilanjut dengan sambutan dari Ketua Tak Center UIN Malang. Dan untuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi PPH 21. Acara yang keempat, penyampaian materi SPT PPH 21. Dan selanjutnya presensi dan diakhiri dengan acara penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Tak Center. Berhubung Pak Fajar belum bisa gabung, kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Sebelum acara dimulai, dimohon teman-teman semua untuk menyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Dan untuk teman-teman panitia, minta bantuannya untuk mengambil gambar. Baik. Hitung 1, 2, 3. Dan selanjutnya kita memasuki pada inti acara, yaitu pelatihan SPT PPH 21 dengan pemateri Mbak Salsabila dan Mbak Suprapti. Untuk yang pertama, penyampaian materi PPH 21 yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila. Kepada Mbak Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Meli atas waktunya. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Mbak. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang perhitungan PPH pasal 21. Yang pertama, kita mulai dari pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau disebut dengan PPH 21. Nah, PPH 21 ini merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas poin-poin yang pertama yaitu ada pegawai tetap, yang kedua pegawai mingguan harian, yang ketiga bonus, yang keempat pegawai harian lepas, dan yang kelima pekerja bebas. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang pegawai tetap. Nah, di sini ada contoh soal. Reto pada tahun 2016 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPH pasal 21 Januari adalah yang pertama, kita ketahui besaran gaji pada bulan Januari tersebut adalah sebesar 5.750.000. Terus dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan ini sebesar 5% dari
besarnya gaji pada bulan tersebut, yaitu 5% dikalikan dengan 5.750.000 diperoleh hasil 287.500. Lalu iuran pensiun sudah diketahui sebesar 200.000, sehingga diperoleh penghasilan itu sebulan sebesar 5.262.500. Selanjutnya, penghasilan neto tersebut disetahunkan dengan cara... Mohon maaf. Ya. PPT-nya nggak jalan. Oh, nggak jalan? Di mana PPT-nya? Masih di halaman pertama. Oh, di halaman pertama. Bentar-bentar. Jangan cepet-cepet juga kalau jelasin. Ini sudah jalan apa belum? Sudah jalan apa belum ya, teman-teman? Belum, masih di halaman pertama. Masih stuck ya. Bentar-bentar. Full screen aja. Gini. Sama ya? Atau teman-teman bisa membantu share screen? boleh coba materinya tak share screen. Kenapa ya? Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Langsung di yang slide itu Mbak Galuh, pegawai tetap, yang soal pertama. Ya, kita ulangi dari soal pertama ya teman-teman. Di situ ada soal Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan bayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah next.
Nah, di sini kita mulai dari gaji, di mana gaji pada 1 bulan tersebut diketahui sebesar 5.750.000. Terus dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan di sini adalah tarifnya sebesar 5% dari gaji. Jadi 5% dikalikan dengan 5.750.000 diperoleh hasil 287.500. Lalu iuran pensiun diketahui sebesar 200.000. Jadi total pengurangannya adalah sebesar 487.500. Nah, pengurangan dari gaji dikurangi dengan total pengurangan ini tadi diperoleh hasil dari penghasilan neto dalam sebulan, yaitu sebesar 5.262.500. Nah, selanjutnya penghasilan neto ini adalah disetahunkan dengan cara dikalikan 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, yaitu 12 dikalikan dengan gaji netonya dalam sebulan tadi 5.262.500 diperoleh hasil 63.150.000. Lalu dikurangi dengan PTKP dalam 1 tahun, di mana statusnya tadi adalah menikah tetapi belum memiliki anak sehingga K0. Maka PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri dan status menikah, yaitu sebesar 54 juta ditambah dengan 4.500 diperoleh hasil 58.500. Lalu penghasilan neto 1 tahun tadi dikurangi dengan PTKP diperoleh hasil PKP setahun, sehingga PKP setahun adalah sebesar 4.650.000. Dari PKP setahun ini kita hitung berdasarkan tarif PPh pasal 17, di mana PKP ini dari 50 juta sehingga hanya dikenakan pada lapisan pertama yaitu sebesar 5%. 5% dikalikan dengan 4.650.000 ini ketemu dengan hasil 232.500. Ini untuk PPh pasal 21 terutang dalam 1 tahun. Untuk mencari PPh pasal 21 terutang selama bulan Januari adalah dengan cara dibagi dengan 12, yaitu 232.500 dibagi dengan 12 ketemu hasil 19.375. Jadi PPh pasal 21 bulan Januari yang dikenakan atas penghasilan reto adalah sebesar 19.375. Next. Di sini ada sedikit catatan, yaitu yang pertama, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Yang kedua, contoh tersebut berlaku apabila yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar 120% dikalikan dengan 19.375, yaitu diperoleh hasil 23.250. Ya, yang ketiga yaitu untuk contoh-contoh selanjutnya, diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang pegawai mingguan. Di sini ada contoh soal, Oka Sagala belum menikah pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Next. Di sini yang pertama kita tahu bahwa gaji yang diterima oleh Oka Sagala dalam 1 minggu adalah sebesar 2 juta. Untuk mencari gaji dalam 1 bulan adalah kita kalikan dengan 4, karena 1 bulan ada 4 minggu. Sehingga 4 dikalikan 2 juta sama dengan 8 juta. Sehingga penghasilan brutonya adalah sebesar 8 juta. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan.
sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 5% dikalikan dengan 8 juta diperoleh hasil 400.000. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan diperoleh penghasilan neto sebulan sebesar 7.600.000. Penghasilan neto ini kita setahunkan dengan cara dikalikan dengan 12, yaitu 12 dikalikan dengan 7.600.000 kita peroleh hasil 91.200.000. Lalu dikurangi dengan PTKP setahun, karena dia statusnya belum menikah, maka dia dikenakan PTKP untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta, sehingga di sini dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP diperoleh PKP dalam 1 tahun sebesar 37.200. Dari 37.200 ini nilainya kurang dari 50 juta, sehingga hanya dikenakan tarif PPh pasal 17 hanya di lapisan pertama sebesar 5%. Sehingga PPh pasal 21 terutang dalam setahun adalah 5% dikalikan dengan 37.200 diperoleh hasil 1.860. Nah, di sini ada salah penulisan ya teman-teman. Yang ditanyakan kan PPh pasal 21 terutang bulan Agustus pada minggu pertama. Di sini hanya dituliskan bulan Januari. Di sini ada ralat ya, bulan Agustus di minggu pertama. Sehingga untuk mencari PPh pasal 21 terutang bulan Agustus pada minggu pertama, yaitu dari PPh pasal 21 terutang 1 tahun ini, kita bagi dengan 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lalu dibagi lagi dengan 4, karena dalam 1 bulan ada 4 minggu, sehingga 1.860.000 dibagikan dengan 4 dan dibagi lagi dengan 12. Diperoleh hasil sebesar 38.750. Next. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentang bonus. Di sini ada contoh soal, yaitu Sudiro dengan status tidak kawin bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta dalam 1 bulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta rupiah. Sehingga pada bulan Maret tahun 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 8 juta. Setiap bulannya, Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Untuk menghitung PPh atas bonus ini kita ada 3 tahap, yaitu yang pertama kita akan menghitung PPh atas gaji dan bonus yang digabungkan, lalu yang kedua kita akan menghitung PPh atas gaji saja, dan yang ketiga kita akan menghitung PPh dari bonus saja. Next. Yang pertama kita mulai dari perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Ini dalam 1 tahun. Kita ketahui dalam soal bahwa penghasilan dalam 1 bulan tadi yang diterima adalah sebesar 5 juta. Sehingga dalam 1 tahun tinggal kita kalikan dengan 12, yaitu 12 dikalikan dengan 5 juta, kita peroleh hasil 60 juta. Lalu ditambah dengan bonus, dalam 1 tahun tadi memperoleh 1 kali bonus sebesar 8 juta. Sehingga penghasilan bruto dalam 1 tahun adalah sebesar 68 juta. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 5% dikalikan dengan 68 juta, kita peroleh hasil 3.400.000. Selanjutnya dikurangi dengan iuran pensiun dalam setahun. Iuran pensiun dalam 1 bulan tadi diketahui sebesar 80.000, kita kalikan dengan 12, ketemu hasil 960.000, sehingga total pengurangannya sebesar 4.360.000. Dari penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan tadi, kita ketemu penghasilan neto dalam 1 tahun sebesar 63.640.000. Lalu dikurangi dengan PTKP dalam 1 tahun karena dia statusnya belum menikah atau TK 0, maka dia hanya dikenakan PTKP hanya untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Sehingga diperoleh PKP dari 63.640.000 dikurangi dengan 54 juta, kita peroleh hasil 9.640.000.
Di sini karena kurang dari 50 juta, maka hanya dikenakan tarif PPh pasal 21 di lapisan pertama saja, yaitu sebesar 5% dari PKP-nya, yaitu 5% dikalikan dengan 9.640.000, kita peroleh hasil 482.000. Next. Step yang kedua, kita akan menghitung PPh pasal 21 atas gaji saja dalam 1 tahun. Di sini gaji yang diperoleh dalam 1 bulan tadi adalah sebesar 5 juta. Kita kalikan dengan 12, ketemu hasil 60 juta. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun dalam 1 tahun. Biaya jabatan yaitu 5% dikalikan dengan 60 juta, ketemu hasil 3 juta. Lalu iuran pensiunnya dikalikan dengan 12 juga, ketemu hasil 960.000. Diperoleh penghasilan neto dalam 1 tahun sebesar 56.040.000. Dikurangi dengan PTKP karena dia statusnya belum menikah dan tidak punya tanggungan, yaitu hanya dikenakan PTKP untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Sehingga dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP oleh PK dalam 1 tahun, yaitu sebesar 2.040.000. Karena 2.040.000 ini nilainya kurang dari 50 juta, maka hanya dikenakan tarif PPh pasal 17 hanya di lapisan pertama saja, yaitu sebesar 5%. Sehingga PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan dengan 2.040.000, ketemu hasil sebesar 102.000. Step yang ketiga yaitu PPh pasal 21 atas bonus. Nah, untuk bonus ini tinggal dikurangi saja dari perhitungan PPh gaji dan bonus dikurangi dengan PPh gaji saja. Kita sudah menghitung tadi PPh atas gaji dan bonus sebesar 482.000 dikurangi dengan PPh atas gaji saja sebesar 102.000, sehingga diperoleh hasil 380.000. Jadi PPh pasal 21 atas bonus tadi kita peroleh hasil sebesar 380.000. Next. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke soal yang keempat, yaitu mengenai pegawai harian lepas. Di sini ada contoh soal, yaitu Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Next. Di sini menghitung PPh pasal 21 yang dikenakan atas upah harian, yaitu kita pertama menghitung upah dalam sehari. Upah dalam sehari diketahui sebesar 450.000. Lalu dikurangi dengan batas upah harian yang tidak dilakukan pemotongan PPh, yaitu sebesar 450.000 juga. Sehingga PKP-nya dalam sehari itu sama dengan 0. Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Misalkan pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Di sini misalkan tadi itu bekerja sampai dengan hari ke-11. Perhitungannya yaitu 11 dikalikan dengan gajinya 1 hari sebesar 450.000, diperoleh hasil 4.950.000. Lalu PTKP-nya yaitu sebesar 11 hari, karena harinya tadi sama dengan 11, dikalikan dengan 54 juta ini karena dia hanya dikenakan PTKP atas dirinya sendiri karena statusnya belum menikah. Dibagi dengan 360 karena dalam 1 tahun ada 360 hari dan kita hanya mencari PTKP dalam 11 hari itu tadi. Sehingga 11 dikalikan dengan 54 juta dibagi dengan 360, kita peroleh hasil PTKP dalam 11 hari itu sama dengan 1.650.000. Sehingga kita peroleh PKP sampai dengan hari ke-11 yaitu
4.950.000 dikurangi dengan 1.650.000 sama dengan 3.300.000. Karena 3.300.000 ini langsung kita kalikan dengan 5%, yaitu 5% kali 3.300.000 diperoleh hasil 165.000. Jadi PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 ini sama dengan 0 karena tidak melebihi batas dikenakan PPh, lalu kita peroleh hasil PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 yaitu sebesar 165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 penghasilannya dikurangi dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar sebesar 165.000, yaitu didapatkan hasil 285.000. Next. Di sini selanjutnya yaitu misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah yang pertama, tadi kan kita sudah menghitung PPh pasal 21 sampai dengan hari ke-11. Sehingga kita di sini hanya menghitung pada hari ke-12 saja. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa upah dalam seharinya yaitu sebesar 450.000. Terus dikurangi dengan PTKP sehari, 1 dikalikan dengan 54 juta dibagi 360, sama seperti tadi didapatkan hasil sebesar 150.000. Sehingga diperoleh PKP-nya dalam satu hari itu sama dengan 300.000. Lalu untuk menghitung PPh pasal 21 terutang, kita kalikan dengan 5% sebesar tarifnya, yaitu 5% dikalikan dengan 300.000, kita peroleh hasil 15.000. Sehingga pada hari ke-12, Nur Cahyo menerima upah sebesar 450.000 dikurangi dengan 15.000, yaitu sebesar 435.000. Next. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir yaitu mengenai pekerja bebas. Pekerja bebas di sini yang dimaksud adalah pekerja yang tidak terikat oleh siapapun, yaitu berdiri sendiri. Contohnya seperti dokter, akuntan, dan profesi-profesi yang lainnya. Di sini ada contoh soal yaitu Nasrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta. Next. Besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar 5% dikalikan dengan 50% dari 5 juta, yaitu diperoleh hasil 125.000. Dalam hal Nasrul Berlianto tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikalikan dengan 5% dikalikan dengan 50% dari 5 juta, yaitu sebesar 150.000. Seperti yang ada pada catatan pertama tadi ya, jika tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 120%. Next. Oke, terima kasih atas penyampaian materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan Mbak Meli, saya kembalikan ke Mbak Meli. Baik, terima kasih untuk Pak Sabil. Dari sini untuk teman-teman peserta, apa ada yang belum jelas? Atau ditanyakan, silakan langsung open mic ya. Atau bisa tulis di kolom chat. Silakan teman-teman peserta yang mau bertanya.
Saya kasih waktu 2-5 menit ya untuk yang mau bertanya. Baik, sudah jelas semua ya, nggak ada yang tanya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita menuju ke acara yang selanjutnya. Sebelum itu, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Salsabila atas penyampaian materinya. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu kita memasuki penyampaian materi ESPT PPH 21 yang akan disampaikan oleh Mbak Suprapti. Kepada Mbak Suprapti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau belajar bareng-bareng untuk mengisi ESPT 21. Sebelumnya teman-teman di sini sudah menginstal ESPT 21 semua apa belum? Kalau misalkan ada kendala dalam penginstalan atau ada kendala untuk aplikasinya, nanti bisa langsung chat di grup aja ya. Saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan yang saya share? Sudah. Langsung saja ya. Di sini kita mau mengisi SPT PPH pasal 21. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasinya. Ini saya buka aplikasi udah kelihatan belum ya? Ngeblank. Ngeblank, Mbak. Di share screen seluruhnya yang satu screen. Oke, kita buka aplikasinya dulu.
Teman-teman bisa langsung sambil ngikutin ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala bisa langsung kita tangani bersama. Ini kan ada DB ya, ini kita ganti dulu foldernya, kita buat DB kosong. Kita ambil DB dulu dari tempat aplikasi itu disimpan. Biasanya di program file, kemudian kita pilih DJP. Yang di ESPT21 itu ada DB, kita copy DB yang kosong, kemudian kita buat folder baru. Nah, ini DB kosongnya bisa kita ganti dengan nama perusahaannya yang mau kita input ESPT-nya. Di sini perusahaan CVINP, kita ganti namanya jadi CV. Oke, setelah itu kita balik lagi ke aplikasinya. Kita buka DB yang barusan kita simpan di folder baru. Teman-teman nanti kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan, langsung bilang aja ya. Udah langsung pilih DB. Ini untuk username sama password-nya administrator dan passwordnya 123. Langsung aja login. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi NPWP dari perusahaan yang mau kita input. Langsung kita copy saja NPWP-nya dan klik simpan. Selanjutnya kita isi nama perusahaannya CVINP, alamatnya ini untuk yang bertanda merah-merah harus diisi semua ya teman-teman. Soalnya nanti kalau misalkan ada salah satu yang nggak terisi, nggak bisa disimpan. Dan untuk NPWP penandatanganan ini diisi nomor NPWP kita. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nomor NPWP, langsung saja diisi dengan nomor NPWP-nya. Kalau tidak punya, diisi dengan angka 0. Dan diisi nama kita, setelah itu kita simpan. Oke, ini kita sudah berhasil menginput data perusahaan. Setelah itu kita pilih menu buat SPT baru, karena kita ingin membuat SPT baru untuk CVINP. Di sini kita lihat untuk ESPT masa berapa yang mau kita input. Di sini ada Desember, berarti kita pilih Desember. Desember 2020. Tanggalnya terserah kita. Yang penting untuk masanya Desember. Kemudian sudah berhasil buat SPT baru. Di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Yang pertama ada pilih SPT seperti yang barusan kita coba tadi. Menu pilih SPT ini dibuat untuk membuat SPT baru atau membuka SPT yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk menu SPT, untuk menu SPT ini kita buat untuk menginput pajak penghasilan 21 dari pegawai-pegawai yang dimiliki perusahaan itu. Misalkan di sini ada daftar bukti potong tidak final. Ini digunakan untuk menginput pegawai tidak tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti akuntan, konsultan, itu termasuk PPH tidak final. Kemudian untuk
yang PPh final ini digunakan untuk menginput penghasilan-penghasilan yang bersifat final. Contohnya seperti pesangon. Biasanya kan ketika ada pegawai yang dipecat itu atau diberhentikan dari kerja, ada pesangonnya, itu masuk dalam PPh final. Selain itu, contoh lainnya ada dana pensiun, misalkan nih ada orang yang sudah pensiun, itu kan biasanya dapat pensiunan, itu dimasukkan ke dalam PPh final. Kemudian untuk A1 ini digunakan untuk menginput PPh 21 yang sudah disetahunkan. Selanjutnya di sini ada daftar pemotongan pajak 21. Ini digunakan untuk menginput PPh pasal 21 secara bulanan atau dalam satu masa pajak atau dalam 1 tahun pajak. Kemudian ada SPT Induk, ada daftar SSP. Yang SPT Induk ini nanti di sini kita bisa melihat jumlah PPh 21 terutang yang harus kita bayar. Jadi hasil kita menginput di menu-menu sebelumnya tadi, kayak di daftar bukti potong, daftar pemotong, itu nanti akan masuk ke sini. Jadi kita bisa melihat berapa PPh terutang yang harus kita bayar. Kemudian untuk daftar SSP nanti kita gunakan sebagai menu untuk melaporkan PPh pasal 21 yang sudah kita bayar. Selanjutnya di sini ada menu JSP. Menu ini digunakan untuk mengekspor, mengimpor, atau melaporkan SPT. Dalam mengisi SPT 21 SPT 21 ini kan bisa dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Kalau secara otomatis itu kita bisa langsung impor data perusahaan yang dimiliki. Kemudian kalau secara manual ya seperti yang akan kita lakukan setelah ini. Kemudian di menu cetak ini kita bisa mencetak formulir SPT, bukti potong sesuai yang diperlukan. Kemudian di menu referensi, kita ada bukti potong yang digunakan untuk menginput data-data pegawai perusahaan, kemudian ada kode negara, kode KTP, itu. Misalkan ada yang penghasilannya dari luar negeri dan kita tidak tahu kode negaranya, kita bisa buka di sini. Kemudian ada tarif, nanti kita bisa mengatur untuk tarif-tarif pajaknya di sini, tarif PTKP-nya berapa, tahun 2021 ini tarifnya berapa, kemudian biaya jabatannya berapa, kita bisa mengaturnya di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Di sini perusahaan punya 2 karyawan tetap dan punya 1 jasa akuntan, di mana jasa akuntan ini kan termasuk pegawai tidak tetap. Langsung saja kita input data pegawai tetapnya. Caranya adalah pilih tombol referensi, kemudian pilih bukti potong untuk pegawai tetap itu masuk ke dalam pegawai A1 ya. Kemudian pilih baru, kita isi NPWP dari pegawai tersebut. Kemudian kita isi nick-nya, karena di sini di data soal yang kita punya, nick-nya kan tidak ada. Ini terserah kita mau ngisi angka berapa. Kemudian kita isi namanya. Anda Hamdani. Untuk alamatnya, kita isi Bandung saja ya. Di Bandung, jenis kelamin laki-laki, statusnya menikah, memiliki 4 anak. Menikah, kawin, memiliki 4 anak. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan di pajak itu jumlah tanggungan maksimal itu ada 3. Jadi meskipun dia punya anak 10, anak 6, atau berapapun, itu yang dihitung tetap 3 ya maksimal. Jadi kalau punya anak 1 yang dihitung 1, tapi kalau misalkan punya anak 5 yang dihitung cuma 3 begitu. Kemudian kita isi jabatannya.
Jabatannya sebagai manajer keuangan. Sudah selesai, kita isi semua, baru kita simpan. Oke. Kemudian masih ada satu pegawai lagi. Masih ada satu pegawai lagi. Kita isi NPWP-nya. Kita isi nya terserah berapa, kita isi namanya, kemudian alamatnya Bandung, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya, oh salah Mbak, suaranya kecil. oh, iya. Udah kedengar suaranya? Udah. Oh, ini salah NPWP-nya, ini punyanya Hamdani. Statusnya Duda memiliki anak satu, berarti statusnya tidak kawin dengan tanggungan satu. Untuk jabatannya sebagai manajer marketing. Sudah selesai, selanjutnya kita simpan. Oke. Selanjutnya kita mengisi data untuk pegawai tidak tetapnya, yaitu jasa akuntan. Oke, kita klik menu referensi. Kita pilih bukti potong, kemudian untuk menginput data pegawai tidak tetap, maka kita pilih menu penerimaan penghasilan. Setelah itu, kita klik baru seperti tadi ya caranya, kemudian kita isi NPWP-nya. Kita isi NIK-nya, terserah angka berapa, namanya Yuanita, alamat Bandung. Ya, lanjut kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Ini untuk proses input data pegawai perusahaan sudah selesai. Sampai sini, teman-teman ada yang ditanyakan? Ada kendala penginputan atau bagaimana? Bisa langsung ditanyakan ya nanti kalau misalkan ada kendala. Selanjutnya kita lihat PTKP-nya dulu. Kita lihat PTKP-nya apakah sesuai dengan PTKP saat ini. Untuk tahun 2016 sampai tahun 2001 itu untuk PTKP pribadi sebesar 54 juta dan tanggungannya sebesar 4.500.000 sudah sesuai ya. Di sini yang tidak sesuai adalah tahunnya. Karena sekarang sudah tahun 2001, penghujung tahun. Jadi kita ganti aja, klik yang di tahun 2020, kemudian kita pilih ubah. Selanjutnya kita pilih 2021, kemudian kita klik simpan. Sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk. Ini tadi kan kita udah selesai ya untuk input data pegawai, kemudian mengatur tarif,
Kalau kita mau lihat biaya jabatan di sini, apakah sudah sesuai juga? Untuk biaya jabatannya saat ini 5% dan maksimal 6 juta dalam setahun. Sudah sesuai ya, jadi tidak perlu diubah. Kalau misalkan nanti 2021 ada peraturan yang ganti, enggak 5% lagi dan maksimalnya bukan 6 juta, kita bisa ubah untuk biaya jabatan dan biaya pensiun. Kemudian kita simpan, apalagi yang perlu kita atur, sudah semua. Kemudian kita langsung lanjut untuk isi SPT-nya. Yang pertama, kita untuk instruksinya, kita lihat dulu apa yang diminta. Oh ini. Yang pertama yang diminta memasukkan pajak pegawai tetap untuk masa Desember. Oke, langsung kita input masa Desembernya. Caranya adalah kalau untuk yang menginput SPT masa, yaitu pilih daftar pemotongan pajak, kemudian pilih satu masa pajak. Selanjutnya kita pilih tambahkan, karena kita mau menginput baru. Sini kita bisa memasukkan NPWP nama NPWP karyawan tetap. Yang pertama yaitu NPWP Hamdani. Kemudian kode objek pajak untuk pegawai tetap itu kode objek pajaknya 01 ya. Kemudian jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan bruto itu adalah gaji selama sebulan ditambah premi asuransi. Karena premi asuransi ini kan menambah penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut, jadi menambah penghasilan bruto. Kenapa kok bonus ini tidak dimasukkan? Karena kan bonus ini diberikan dalam waktu 1 tahun, bukan 1 bulan. Jadi tidak dimasukkan untuk menghitung penghasilan bruto selama 1 bulan. Jadi di sini penghasilan brutonya adalah 70 juta ditambah 500.000 rupiah. Sama dengan 70.500.000 rupiah. Kita langsung masukkan. Untuk PPh dipotongnya di sini sebesar 14.376.666. Oke. Kemudian kita simpan. Karena masih ada satu pegawai tetap yang mau kita input, maka pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Kita pilih yes. Selanjutnya kita masukkan data yang kedua, pegawai tetap yang kedua. Untuk NPWP-nya kita copy saja, kemudian langsung kita isikan. Nama pegawai tetapnya Irwan. Kalau misalkan kita pilih yes, untuk kode objek pajaknya di sini langsung muncul. Tapi nanti kalau misalkan kita keluar dulu, kemudian kita masuk lagi, kita harus mengisi kode objek pajak lagi. Kemudian jumlah penghasilan brutonya 65 juta ditambah dengan 500.000 rupiah. PPh yang dipotong sebesar 13 juta. Oke, langsung kita simpan. Ini untuk PPh, untuk SPT masanya sudah berhasil kita simpan. Kita lihat di sini. Sudah berhasil kita input. Kalau kita mau lihat, kita bisa lihat di sini. Kita bisa cetak untuk melihat daftar pemotongannya. Oke, masih login.
Nanti kalau misalkan teman-teman mengalami kayak gini juga, kalau misalkan kita mau cetak terus not responding, kita close dulu aja nggak apa-apa. Kemudian kita masuk lagi. Kita masuk seperti awal kita masuk tadi. Ini baru di sini kita pakai menu yang buka SPT, karena kita tadi kan sudah buat SPT, kemudian kita tutup tapi belum selesai. Itu bisa kita selesaikan lagi. Kita buka SPT untuk masa Desember. Oke. Selanjutnya kita tadi mau melihat hasilnya input SPT untuk satu masa pajak. Ini kita bisa lihat di sini. Kita tandain dulu. Kemudian kita bisa cetak. Ini sambil mengerjakan instruksi yang pertama tadi juga. Oke, sudah kelihatan kan? Ini hasilnya yang barusan kita input di ini. Oke, ini nanti digunakan untuk mengurus administrasi perpajakannya. Selanjutnya, di sini kan ada menu pegawai tetap dan penerima pensiun serta penerima pensiun atau THT, JHT serta PNS dan sebagainya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Jadi misalkan ya di perusahaan itu ada pegawai tetap, terus penghasilannya itu tidak lebih dari 4,5 juta atau minimal PTKP. Jadi kalau misalkan ada seperti itu, maka kita masukkan ke dalam kolom ini. Misalkan ada 3 pegawai, maka kita masukkan di sini 3, pegawainya 3. Kemudian masing-masing orang gajinya 3 juta, berarti 3 juta kali 3, 9 juta. 9 juta nanti langsung kita klik simpan, itu. Tapi kalau untuk yang di bagian A ini, kita gunakan untuk mengisi pegawai tetap yang sudah punya penghasilan di atas PTKP atau di atas 4.500.000 atau berapapun nanti kalau misalkan PTKP-nya sudah berubah kayak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 kan PTKP-nya 3 juta. Berarti kalau misalkan penghasilan 3 juta ini ada pegawai tetap yang penghasilannya 3 juta itu sudah masuk ke sini kalau pada tahun 2015, karena sekarang tahun 2021 dan PTKP-nya sudah 4.500.000, jadi masuk ke sini. Nanti kalau misalkan ada yang penghasilannya di bawah 4.500.000. Kemudian selanjutnya kita mengisi instruksi kedua, yaitu memasukkan pemotongan pajak pegawai tidak tetap untuk masa Desember. Di sini pegawai tidak tetapnya adalah Yuanita, karena dia sebagai jasa akuntan yang tidak berkesinambungan. Jadi kayak dikontrak untuk membuatkan laporan satu periode itu. Jadi dia tidak masuk ke dalam pegawai tetap. Cara pengisiannya pilih SPT, kemudian pilih daftar bukti potong yang tidak final. Caranya sama seperti tadi, kita pilih baru. Karena ini masih pegawainya satu, jadi untuk nomor bukti potongnya biasanya otomatis ke 1 gitu. Dan karena tadi kita sudah input data awal pegawai-pegawainya, di sini kita tinggal pilih saja di referensi, sudah langsung otomatis terisi. Selanjutnya kita isi kode pajak. Yuanita sebagai tenaga accounting berarti kan termasuk ke dalam tenaga ahli. Berarti kita masuk ke dalam kode 07. Kita masukkan detailnya. Di sini tadi ada keterangan tidak berkesinambungan. Jadi kita pilih yang tidak berkesinambungan. Kalau misalkan Yuanita ini setiap periodenya dikontrak sama perusahaan, jadi setiap membuat laporan perusahaan, laporan keuangan perusahaan
itu perusahaan selalu mengontrak Yuanita, jadi tidak berkesinambungan lagi, tapi berkesinambungan. Terus kita isikan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh Yuanita, yaitu sebesar 40 juta. 40 juta. Ini otomatis ya, otomatis PPh 21-nya akan menghitung sendiri melalui aplikasi ini. Kan biasanya kalau kita mengerjakan di kelas kan menghitung manual. Untuk PPh 21 tenaga ahli, itu cara menghitungnya gimana? 50% kali penghasilan bruto, setelah itu dikali lagi 5% begitu. Tapi kalau di aplikasi ini kita nggak usah ribet-ribet ngitung itu. Udah dihitung sama aplikasinya sendiri. Kemudian kita pilih selesai. Oke, selesai. Di sini ada kan tarifnya, kalau tenaga ahli itu 5%. Selanjutnya kita pilih simpan. Karena cuma satu tenaga ahlinya atau penghasilan yang termasuk ke dalam penghasilan tidak final, maka kita pilih no. Selanjutnya, berdasarkan instruksinya, kita tadi disuruh setelah input, kita disuruh untuk mencetak bukti potongnya. Oke, kita cetak. Ini daftar bukti potong sebenarnya. Kita cetak daftar bukti potongnya di sini. Nanti kalau misalkan ini disuruh menyimpan ke dalam PDF, maka tinggal pilih yang ini, export report. Contohnya ini ya, misalkan kita mau menyimpan ini. Biasanya yang digunakan kan PDF-nya, nggak mungkin aplikasinya ini yang bakalan dikirim, gitu kan. Jadi kita simpan dalam PDF. Kalau teman-teman pas download aplikasinya itu belum ada Crystal Report-nya, teman-teman harus download Crystal Report-nya dulu biar bisa nyimpen. Ini untuk bukti potong pegawai tidak tetap. Oke, langsung kita save. Oke. Selanjutnya kita close. Kita bisa mengerjakan instruksi selanjutnya. Masukkan pemotongan pajak pegawai tetap untuk 1 tahun. Oke, kita masukkan yang setahun. Caranya seperti yang di awal tadi. Isi SPT, kemudian pilih daftar bukti potong. Kita pilih A1 untuk menginput data yang sudah disetahunkan. Caranya sama, pilih baru. Kemudian karena kita sudah ini dari tanggal nomor bukti potong ini 1 karena masih pertama kali. Kemudian untuk masa, ini untuk tanggal penginputan. Jadi karena ini di laptop saya tanggalnya nggak cocok sama tanggal hari ini, jadi tanggalnya ini. Kemudian untuk masanya ini adalah karena di sini semua pegawai tetapnya bekerja 1 tahun penuh. Ini selama setahun penuh, jadi di sini dari bulan 1 sampai 12. Tapi apabila nanti ada perusahaan, ada pegawai tetap yang masuknya itu sekitar bulan Juni, atau tidak dari awal tahun, atau putus belum akhir tahun, maka nanti kita bisa ganti di sini. Misalkan ada pegawai yang masuknya bulan 6, maka kita ganti ini awalnya bulan 6. Kemudian apabila ada pegawai yang resign bulan 8, kemudian akhirnya ini kita ganti jadi 8, bulan 8 gitu. Selanjutnya langsung kita masukkan data yang mau kita input untuk Hamdani. Kemudian kita isi rincian penghasilannya. Di sini penghasilan setahun untuk Hamdani adalah 840 juta.
Ada apa lagi? Ada bonus 140 juta. Ada bonus 140 juta. Kemudian ada premi asuransi yang ditanggung pemberi kerja 6 juta. Premi asuransi yang ditanggung pemberi kerja 6 juta. Ini untuk semua yang menambah penghasilan brutonya itu kita letakkan di atas. Biasanya kenapa premi asuransi itu menambah penghasilan kerja, terus nanti bakalan dipotong pajaknya, bakalan dikenakan pajak, karena kan dasar penghitungan pajak itu dari penghasilan bruto, kemudian dikurangi PTKP, dikurangi biaya-biaya lainnya gitu kan. Tapi kalau untuk iuran pensiun ini, kenapa kok tidak masuk ke sini? Karena iuran pensiun ini setelah pegawainya itu pensiun, maka akan dikenakan pajak lagi, akan dipotong pajak lagi, pajak pensiun. Untuk itu kenapa iuran pensiun itu jadi pengurang penghasilan. Seperti itu. Kemudian iuran pensiunnya kita masukkan. Oke, udah semua kan, udah terinput. Ada gaji sudah, bonus sudah, premi asuransi sudah, iuran sudah. Tidak ada tunjangan, tidak ada honorarium lain. Oke, sudah. Lanjut. Di sini otomatis PPh terutangnya sudah terhitung. Kan biasanya kalau kita ngitung manual, kita ngitung dulu berapa PTKP-nya, berapa biaya jabatannya, berapa ini-ininya gitu. Tapi kalau pakai aplikasi ini, PPh pasal 21-nya otomatis sudah terhitungkan, yaitu Rp214.520.000. Nah, nilai ini yang nantinya harus kita bayar. Kita bayar lewat e-billing yang nantinya akan dapat NTPTN. NTPTN ini kita gunakan untuk melapor bahwa kita sudah bayar pajak. Selanjutnya, sudah, lalu kita simpan. Karena masih ada satu pegawai lagi, kita pilih yes. Dan kita input seperti tadi. Kita masukkan seperti tadi. Kita masukkan seperti tadi. Ini nanti yang akan kita bayar. Kemudian kita simpan. Sudah selesai printnya. Coba lihat.
Oke, hasil kita input tadi kita bisa lihat di sini. Kan tadi kita inputnya untuk tahun lewat sini. Lewat daftar bukti potong, kemudian A1. Terus kita pengen melihat hasilnya, kita bisa pilih daftar pemotongan pajak. Kita pilih yang 1 tahun pajak. Ini kita bisa langsung buka untuk melihat. Ini daftar pemotongan pajak penghasilan untuk yang setahun. Jadi di sini permintaannya disuruh cetak harga. Ini jadi dipotongnya. Ini namanya daftar bukti, daftar pemotongan pajak. Kalau mau menyimpan langsung disimpan seperti tadi. Kemudian kita ganti jadi PDF. Oke. Selanjutnya, kalau kita mau lihat-lihat semua yang udah kita input tadi, kita bisa lihat di SPT ini. Tadi benar ya, pegawai tetapnya ada 2, kemudian pajaknya segini, tenaga ahlinya ada 1, pajak penghasilan brutonya segini, pajaknya segini. Ini perhitungan PPh-nya. Jadi kan tadi kita masukkannya satu-satu. Kita tahunya yang waktu nginput satu-satu itu berapa PPh terutangnya itu satu-satu kan. Kalau di sini itu sudah rekapannya. Jadi dari pegawai Hamdani, Irwan, kemudian Yuanita, ini sudah terekap di sini berapa PPh yang harus dibayar perusahaan. Jadi nanti ini kita store lewat e-billing yang tadi sudah saya katakan. Kemudian kita dapat nomor NPPN, MTPPN, yang kita gunakan untuk lapor pajak. Setelah itu kita isi di sini tempat mengisinya, kita isi Malang. Oke, kita simpan. Langsung kita simpan. Lanjut kita mengerjakan instruksi selanjutnya, yaitu input pembayaran kurang bayar PPh pasal 21. Jadi di soal ini asumsinya kita sudah mengisi e-billing dan sudah membayar PPh terutang yang tercantum di SPT induk tadi. Caranya adalah, anggap saja ini kita sudah bayar dan kita dapat kode NPPN ya. Kemudian kita mau lapor dengan menginput di sini. Pilih isi SPT, kemudian daftar SSP. Ini kalau kita mau lapor pembayaran pajak. Kemudian, ini kan pajak yang ada di SPT induk tadi kan, pajak terutang, kemudian kita bayarkan. Kita bayarnya berapa? Anggap aja kita bayarnya lunas, yaitu sebesar 28. Caranya pilih tambah. Kemudian kode akun pajak yang kita bayar adalah PPh 21 ya, jadi pasal 21. Kemudian jenis setorannya pilih yang put, tanggal setor, tanggal SSP, ini tanggal waktu kita lapor, waktu kita mengisi SSP ini. Kemudian MTPN, ini adalah nomor yang kita dapatkan setelah kita bayar pajak. Anggap saja ini kita sudah bayar pajak dan punya nomor ini, biasanya 10 digit. Kemudian jumlah PPh kita bayar lunas 620.834. Oke, kita simpan. Oke, berhasil disimpan karena tidak ingin yang baru, karena kita sekali bayar, jadi kita pilih no. Oke, sudah selesai. Kemudian kita diminta untuk cetak SPT induk. Oke, kita close. Kalau kita mau mencetak, kita juga bisa lewat ini. Kita mau mencetak SPT
induk. Cetak SPT induk. Lewat sini formulir SPT, kemudian kita klik formulir yang ingin kita cetak. Jadi kan tadi kita langsung begitu kita isi langsung kita cetak, begitu kita isi langsung kita cetak. Sebenarnya kita bisa juga lewat menu cetak SPT. Kita tinggal klik menu cetak, kemudian kita pilih apa yang mau kita cetak. Kita klik. Oke, kemudian kita simpan ini SPT induknya. Bisa dilihat di sini. Apa sih isi SPT induk? Isi SPT induk ya yang seperti yang kita lihat tadi. Berapa jumlah pegawai tetap kita, berapa jumlah tenaga ahli kita, kemudian berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Itu. Dicetak seperti tadi caranya. Pilih ini, kemudian kita namanya SPT induk. Kita ganti PDF. Oke, kita klik save. Jadi cetaknya di sini ya, yang di atas main report, ini ada export report. Oke, kita selesai sekarang. Ini misalkan kita mau cetak-cetak dan kita nggak mau cetaknya lewat sini, yang cepat aja kita butuh apa gitu. Misalkan kita butuh SPT masa, daftar pemotongan pajak 1 masa. Kita langsung pilih aja cetak. Udah kita di bawah. Tuh. Oke. Nah, ini punyanya Hamdani sendiri-sendiri kalau bukti potongnya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ada unduh CSV. CSV ini kita gunakan untuk laporan juga nanti. Jadi kita pilih laporan SPT untuk bulan Desember. Oke, kita buat file CSV-nya. Kita simpan. Serah kita mau simpan di mana. Ini memang nama filenya seperti ini, jadi teman-teman nanti jangan sampai ini diubah atau dibuka. Setelah ini disimpan, udah biarin aja kayak gini. Karena kalaupun teman-teman mau buka, itu isinya nggak bisa dibaca, karena yang bisa baca cuma sistemnya. Jadi biarin aja, namanya biarin kayak gini, terus isinya juga biarin, jangan dibuka. Gitu. Oke, udah selesai. Udah cetak SPT induk, udah unduh CSV juga sudah. Udah, apa ada yang perlu ditanyakan? Saya kembalikan ke Mbak Melinia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Titi. Untuk teman-teman peserta bagaimana? Apa ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Bisa langsung open mic ya, atau bisa tulis di kolom chat. Oh, saya tadi kecepatan ya. Kalau misalkan tadi ada yang ketinggalan, langsung sampaikan ke Mbak Melini aja ya. Nanti mana yang sekiranya tadi ketinggalan, biar saya ulangi lagi. Ya, silakan untuk teman-teman peserta. Tapi nanti recordnya juga dikirim. Ada yang tanya ya, udah paham semua.
Ini dari teman-teman udah ada yang langsung coba atau cuma lihat-lihat aja?